Oke, baik anak-anak Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi di minggu ini. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya dulu ke sekretaris sekretarisnya di kelas ini. Ya, Pak. Siapa ada yang hadir nggak di hari ini? Yang izin telat, Pak, 2 orang. 2 orang yang izin telat ya? Satu lagi belum tahu, Pak. Oh gitu. Alasannya kenapa itu bisa telat? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, mungkin lah atau apalah. Kita doakan semoga cepat sampai dengan selamat. Amin. Sebelum memulai pelajaran, bawa mau satu orang dulu untuk membawakan doanya. Ketua kelasnya siapa di sini? Ahmad. Coba tolong ketua kelas. Doanya. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Jadi Bapak mau nanya nih sebelum kita masuk ke materi. Ada nggak yang di sini yang pernah makan tempe? Minum yogurt, Yakult atau Cimoli contohnya? Terus ada nggak di sini yang bapaknya petani? Nggak ada ya. Kebetulan bapak seorang petani juga di rumah nanam padi. Dulu padi itu dipanennya setiap 6 bulan sekali, tapi sekarang padi itu dipanennya setiap 3 bulan sekali, sudah bisa dipanen. Jadi 2 kali lipat peningkatan kecepatan masa panennya. Ada yang tahu nggak? Yang bapak sebutkan tadi itu dibuatnya menggunakan teknologi apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, lebih tepatnya menggunakan teknologi bioteknologi. Jadi bioteknologi itu adalah suatu teknologi yang memanfaatkan produk-produk biologis atau organisme hidup. Jadi bioteknologi itu ada beberapa cabang, yaitu yang pertama bioteknologi industri, bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, peternakan, lingkungan, dan bioteknologi kesehatan. Jadi kalau kita bahas semuanya, Kelompok 2 ada Wildan, Alima, dan Nurul. Kelompok 3 Desi, Dinda, dan Rija. Kelompok 4 Rizka, Puan, Maudia. Dan kelompok 5 itu ada Citra, Miki, dan Zia. oke, udah dapat semua kelompoknya kan? Udah tahu kan siapa kelompok 1, kelompok 1 Alian, Randa, Ahmad. di sebelah kiri. Kelompok 1 dan 2 di sebelah kiri Bapak. 3, 4 di depan Bapak dan kelompok 5 di sebelah kanan Bapak. Bagi kalian KPD-nya, sekretaris boleh tolong Bapak. Terima kasih sekretaris. Oke, udah dapat semuanya LKPD-nya, Nak. Nah, jadi di situ kan ada 3 materi, ya kan? Ada 3 itu menanggung jawabi 1 materi. Misalnya si A menanggung jawabi materi biologi peternakan, si B biologi pangan, dan si C biologi lingkungan. Oke, bisa dibagi? Siapa teman-teman yang menjawab? Berapa menit Bapak tunggu udah dapat semua? 5 menit ya. Oke, Pak. Yang membahas tentang biologi pangan ke sebelah kiri Bapak. Ayo Nak, yang membahas biologi pangan ke sebelah kiri Bapak. Yang membahas biologi peternakan di depan Bapak sini duduknya. Boleh pindah.
Nah, yang membahas bioteknologi lingkungan di sebelah kanan Bapak. Sini, Des. Duduk melingkar untuk membentuk kelompok. Ya, saling berdekatan. Ini di sini biologi apa ini? Pangan nggak? Ya, sini berdekatan dulu ya, jangan jauh-jauhan. Berdekatan. Oke, jadi di sini kan udah dibagi lagi kelompoknya sesuai dengan materi kalian masing-masing. Itu kalian diskusikan sesuai dengan tanggung jawab kalian masing-masing, lalu kembali lagi ke kelompok asal kalian untuk menjelaskan kembali apa yang kalian diskusikan tentang materi kalian. Ngerti kan semuanya? Setelah itu kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok tadi, ke kelompok asalnya. 10 menit Bapak tunggu bisa untuk kembali ke kelompok asalnya. Kalau ada yang ingin ditanya boleh tanya ke Bapak. Untuk materi apa ya, untuk referensinya bisa dilihat dari video pembelajaran yang ada linknya di situ. Ada kendala nggak? Asal kalian adalah si Gia kelompok 5 tadi ya, si Miranda kelompok 3. Ini kalian itu menanggung jawab materi apa? Bioteknologi apa itu? Peternakan, Pak. Peternakan. Miranda? Pangan. Peternakan juga. Nah, jadi kalian menanggung jawab satu materi untuk dibahas dengan teman-teman yang sama materinya dengan materi yang kalian tanggung jawab itu. Dia membahas tentang peternakan. Di sini materi pangan. Di situ peternakan. Oke, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian yang materinya sama, nanti kalian bakalan duduk kembali sesuai dengan kelompok asal kalian untuk menjelaskan apa yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian yang materinya sama. Ngerti? Oke, tunggu ya. Udah sampai mana ini? Tangan udah. Siap. Ini apa? Lingkungan. Itu lagi apa yang jadi kendala? Aman. Ini apa? Tentang apa kalian? Siapa yang datang? Ada kendala? Ini kalian ada yang ingin ditanya? Pokoknya teman-teman kalian harus ngerti ya sama materi yang kalian bawa. Soalnya itu tanggung jawab kalian. Gimana, ada kendala nggak? Iya, Pak. Gimana? Udah selesai? Silakan kembali ke kelompok asalnya tadi. Kelompok 1 dan 2 di sebelah kiri Bapak, 3, 4 di depan Bapak, dan kelompok 5 di sebelah kanan Bapak. Oke, udah semua nih. Duduk di kelompok asalnya tadi. Udah, Pak. Nah, silahkan jelaskan materi yang tadi kalian tanggung jawab ke kelompok asal kalian. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menampilkan video pembelajaran terkait materi kita sebagai penunjang materi kalian untuk menjelaskan ke teman kelompok asal kalian.
Silakan disimak videonya. Bumbu dapur idola Indonesia ternyata dibikin sama jamur. Tapi bukan sembarang jamur. Mereka ibarat special agent yang misinya membantu manusia bikin produk atau jasa. Inilah yang dimaksud bioteknologi. Bioteknologi melibatkan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan manusia. Yang konvensional umumnya manfaatin mikroorganisme untuk proses fermentasi. Yang modern nerapin prinsip genetika, biokimia, dan biomolekuler yang nantinya dipakai untuk rekayasa genetika. Kecap adalah salah satu produk bioteknologi pangan. Dibuat dari biji kedelai, melewati proses fermentasi yang cukup panjang. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi. Seperti yang dijelaskan dalam video tadi, bioteknologi itu terbagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional yang memanfaatkan organisme hidup untuk proses fermentasi contohnya, dan bioteknologi modern yang memanfaatkan teknologi rekayasa genetik untuk bisa itu di pertanian atau di peternakan. Kalau Bapak tanya, tempe itu termasuk ke bioteknologi pangan kan? Nah, itu memanfaatkan bioteknologi konvensional atau modern? Nah, oke. Kalau rekayasa genetik, contohnya pada sapi atau pada padi yang tadi Bapak jelaskan di awal, itu termasuk ke bioteknologi apa? Modern atau konvensional? Modern, oke. Lanjut kita ya, ada sedikit lagi videonya. Bioteknologi apa itu? Menggunakan bakteri. Konvensional atau modern? Modern. Konvensional lah. Kalau yang konvensional itu dia biasanya memanfaatkan organisme hidup untuk membuat suatu produk. Kalau ini kan memanfaatkan bakteri dia untuk membersihkan lingkungan. Dari lingkungan yang tadinya parah gara-gara minyak, bisa diperbaiki dengan menebar bakteri tersebut. Yang dilakukan. Kalau yang kedua tadi yang menggunakan enceng gondok untuk membersihkan lingkungan, termasuk konvensional atau modern? Konvensional. Dia rumusnya gampang. Kalau ribet dia sekiranya harus uji lab, harus ada proses laboratorium lagi seperti misalnya rekayasa genetika, itu udah termasuk bioteknologi modern. Sedangkan kalau masih menggunakan organisme hidup yang tanpa diapa-apain atau mungkin hanya ditambahkan nutrisi tambahan, itu termasuk bioteknologi konvensional. Gimana, sudah kira-kira sudah nangkep nggak ini untuk konteks belajar kita hari ini? Sudah. Boleh dong dijelaskan kembali materi kalian yang kalian tanggung jawab tadi ke teman-teman kelompok kalian. Jadi kalian berdiskusi kembali untuk setelah itu mempresentasikan hasilnya. Kasih waktu 5 menit. Oke? Jelaskan ke teman-teman yang hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada bioteknologi bidang pangan. Di sini ada gambar pangan seperti tape, keju, roti, yogurt, tempe, kecap, dan juga minuman beralkohol. Nah, jadi apa sih itu bioteknologi? Jadi bioteknologi pangan adalah penerapan ilmu biologi dan teknologi untuk mengolah bahan, memperpanjang masa simpan makan, dan juga menciptakan produk baru yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, manfaat bioteknologi pangan dalam
dari sekolah sudah berbunyi, jadinya mungkin nggak sempat ya kalau semua kelompok mempresentasikan hasilnya. Bisa dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Sekalian kita membahas cabang-cabang bioteknologi yang lain. Tapi sebelum itu Bapak mau ngasih PR ini, mau ngasih bekal untuk kalian di rumah agar tetap belajar, yang nanti akan Bapak kirim linknya di grup kelas kita. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.